Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @nasulfa_. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Teror Hantu Berdarah. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, silakan kunjungi saja Twitter beliau, yang linknya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di cerita kali ini, saya akan menceritakan tentang sosok hantu yang datang meminta bantuan padanya. Sosok yang memiliki tampang jauh dari kata sempurna dan sosok yang menyimpan 1000 ambisi di dalam dirinya. Hantu yang meninggalkan dunia secara tragis karena ulahnya sendiri. Hantu yang semasa hidupnya telah terbuai oleh kata-kata dan janji manis yang membuat dirinya dalam posisi yang mengenaskan seperti ini. Bagaimana, siapa, dan untuk apa dia datang kepada saya sebenarnya? Awan kini telah menghitam, ditemani taburan bintang yang gemerlap indah. Kutatap lekat langit, sembari terduduk santai dan menyeruput coklat hangat. Hari ini, hari yang cukup melelahkan bagiku. Hari yang sangat menguras energi dan emosi tentunya. Hanya dengan cara seperti ini, aku mendapatkan ketenangan walau sejenak. Aku sangat suka hening dan sendiri. Terlalu pusing bagiku jika harus berada dalam keramaian yang fana. Dunia masih terlalu kejam untuk aku yang belum mengerti apa arti kehidupan yang sebenarnya. Aku hanya remaja yang sedang berada di titik terlemah saat ini. Aku masih belum menerima sepenuhnya bahwa aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Awalnya aku kira mempunyai keistimewaan seperti ini sangatlah menyenangkan karena aku bisa mengetahui banyak hal. Namun pada kenyataannya aku salah. Ya, memang terkadang ada untungnya aku memiliki keistimewaan ini. Tapi itu hanya sepersekian persennya saja. Sisanya, hidupku terasa amat mencekam karena sering mendapat teror mengerikan dari beberapa hantu yang tidak tenang. Tidak semuanya hantu itu bersahabat dengan manusia, dan tidak semua hantu pula itu jahat dan memberikan dampak negatif pada manusia. Semua tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya saja. Boleh percaya dengan hantu, namun kita jangan sampai melupakan Tuhan. Sudahlah, lupakan saja. Aku sudah muak dengan semua ini. Ya, walaupun masih tergolong anak baru dalam hal perdemitan, tapi aku sudah muak. Masa sekolah yang tadinya berjalan mulus, kini terlilit masalah hampir setiap hari. Banyak teka-teki yang harus aku pecahkan. Terkadang aku berpikir, apa aku harus mengakhiri hidupku saja dan bergabung dengan mereka di alam sana? Tapi ide itu terlalu gila untukku. Jikalau aku mati bunuh diri pun, aku akan merasa sakit yang abadi, bukan hanya sakit di dunia. Sudahlah, di setiap kehidupan juga pasti ada masalah, bukan? Agar ada batu loncatan untuk menjadi yang lebih baik. Dan kalau hidup tidak ada masalah, hanya seputar senang dan bahagia, tidak akan seru. Ibarat drama Korea, tidak ada konflik di dalamnya. Lurus saja seperti jalan tol. Malam semakin larut dan udara semakin dingin, aku putuskan untuk segera masuk ke kamar tidurku. Kurubahkan diri di atas kasur kuanisesku. Kutarik selimut hingga menutupi pundakku. Perlahan kupejamkan mata sebagai awal perjumpaanku dengan alam mimpi yang fana. Namun, sepertinya malam ini sedang tidak bersahabat denganku. Sayup-sayup aku mendengar langkah kaki dari luar kamarku. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin saja itu suara langkah kaki mamaku. Aku mencoba tidak peduli dan tetap memejamkan mataku. Walau ada rasa takut
yang kini mulai singgah. Tapi tetap aku coba menepisnya jauh-jauh. Dan tok tok tok. Sepertinya ada yang mengetuk pintu kamarku sekarang. Aku membuka mataku, sedikit kaget memang. Mama, masuk aja mah, pintunya enggak saya kunci. Tidak ada jawaban di luar sana. Aku pikir itu adalah mamaku. Kini aku mulai takut, jangan-jangan ada maling yang ingin mencuri di rumahku. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kuedarkan pandangan ke penjuru kamar. Tidak ada siapapun di sana. Hingga akhirnya, ceklek. Kenop pintu kamarku bergerak dan perlahan pintu kamarku terbuka. Aku memilih ujung selimut dan meneguk salivaku kasar. Mama di sana. Masih belum ada jawaban. Sekali lagi kuedarkan pandangan dan sekarang aku benar-benar sendirian. Mama, jangan bercanda, saya takut, ujarku. Bagaimana jikalau benar itu komplotan maling pembobol rumah? Akan jadi apa aku jika bertemu dengannya? Aku pasti tidak akan selamat dan tubuhku akan dicincang dan dimasukkan ke dalam koper seperti pada film-film psikopat. Akhirnya aku beranikan diri untuk beranjak dari kasur dan menutup pintu kamarku. Aku berjalan perlahan menuju pintu. Setelah sampai di ambang pintu, aku sedikit menjulurkan kepalaku keluar. Dan benar saja, tidak ada siapapun di sana. Hawa kamarku kini berubah dingin. Dingin seperti berada di kaki gunung dan bulu kuduku kini mulai berdiri, merinding. Dengan cepat aku menutup pintu kamarku. Saat aku berbalik badan, tiba-tiba, brak, buku-buku yang berada di meja belajarku terjatuh berantakan. Kini aku mulai mengerti. Suara derap langkah dan yang mengetuk pintuku tadi adalah bukan manusia. Ini pasti kerjaan hantu receh yang sedang cari perhatian. Kulangkahkan kakiku menuju meja belajar dan merapikan buku-buku yang tadi terjatuh. Setelah itu aku duduk di pinggiran kasurku. Hai, siapa di sana? Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, tunjukkan wujudmu dulu. Jangan membuat berantakan dan suara-suara gaduh di kamarku. Hening. Sudahlah, mungkin hantu itu hanya ingin bermain-main denganku. Lagi pula sekarang sudah mulai larut. Waktu menunjukkan pukul 23.15. Samar-samar aku mendengar suara tangisan. Terdengar lirih namun sangat jelas. Tolong aku. Kupejamkan mataku sejenak. Siapapun itu, jika kamu ingin menyampaikan sesuatu, tunjukkan wujudmu. Jangan menerorku dengan suara-suaramu itu. Perlahan aku membuka mataku. Hasilnya masih sama, tidak ada siapapun di sana. Aku menggedikan bahu dan menghembuskan nafasku kasar. Dasar hantu. Senang sekali dia membuatku takut seperti ini. Awas saja kalau ketemu, nanti aku marahi dia. Aku di belakangmu. Dengan perasaan sedikit takut, aku memberanikan diri untuk menoleh ke sumber suara. Ah, siapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Pergi. Aku terkejut bukan main saat menoleh ke belakang dan melihat sosok itu. Bagaimana tidak, sosok yang muncul di hadapanku adalah sosok wanita berambut gimbal panjang, mata melotot yang hampir keluar berlumuran darah, dan juga gigi runcing bak tombak bercampur dengan nanah dan darah. Dan ada darah yang mengalir di sekujur kakinya. Gila sekali hantu ini membuatku takut. Oh, maaf, aku membuatmu takut. Aku masih setia menutup muka dengan tanganku. Kalau kamu mau menyampaikan sesuatu, ubah dulu wujudmu hantu. Aku benci darah. Ya, aku memang sangat takut dan tidak suka pada darah. Jangankan melihat hantu seperti ini yang berlumuran darah, melihat darahku sendiri saat menstruasi saja, aku sedikit takut. Bahkan, seringkali saat menstruasi, aku mandi menggunakan masker agar bau darah tidak terlalu mendominasi. Sudah, sekarang buka matamu. Aku sudah tidak semenyeramkan tadi, ujarnya lembut. Perlahan aku membuka mataku. Kini sosok itu berada di sampingku. Dan, lihatlah. Dia terlihat sangat cantik sekarang, jauh berbeda dari wujudnya tadi.
dengan rambut hitam pekat panjang yang tergerai rapi dan muka yang putih bersih, badan yang sangat ideal dan tinggi. Dia sangat cantik. Tapi tunggu, dia mengenakan rok span abu-abu seatas lutut, baju seragam putih yang sepertinya sengaja dikecilkan, dan tidak lupa sepatu pantofel hitam dengan kaos kaki yang panjangnya hampir selutut. Dia nampak seperti pelajar SMA, tapi seragam miliknya itu terlihat sangat kuno sekali. "Maukah kamu menolongku?" ujar sosok itu sembari menatapku sendu. Aku terdiam dan menaikkan satu alisku. "Apa?" Astaga, kini dia kembali tertunduk dan kembali menangis. Aneh sekali hantu ini, seperti habis diputusin pacarnya saja. Kenapa kamu menangis? Kita bahkan belum berkenalan bukan?" ujarku. Sosok itu perlahan berhenti menangis dan kini mendongakkan kepalanya. "Namaku Kina," ujar sosok itu sembari tersenyum tipis ke arahku. Aku membalas senyuman tipis dari Kina. "Oh, Kina, perkenalkan, namaku Sea." Kina, si sosok wanita itu, mengangguk paham. "Jadi kenapa kamu datang sini?" tanyaku hati-hati. "Aku ingin meminta bantuanmu, Sea." "Bantuan apa?" Kina menatapku lekat. Satu bayangan kejadian masa lampau kini menghiasi pikiranku, seperti proyektor pada layar tancap. Astaga, namun semuanya abstrak, tidak beraturan. Aku hanya melihat Kina bersama seseorang dan kemudian ia bersimbah darah di tengah ilalang. Kamu mati karena apa?" tanyaku tajam. Kina terdiam. Ia mengambil ancang-ancang untuk bercerita. "Namaku Kina. Usia terakhirku kala itu adalah 17 tahun, sama sepertimu, Sia." Aku masih terdiam memperhatikan Kina yang sedang bercerita. "Tepat di tahun itu, tahun dimana aku baru menginjakan kaki di kelas 2 SMEA. Dan awal mula kisahku berjumpa dengan dia. Dia yang membuatku hancur, dan dia yang membuatku kehilangan semua ini." Flashback ke masa lalu dan diceritakan dari sudut pandang Kina. Matahari sudah bersinar terang. Jalan raya semakin ramai dengan lalu lalang kendaraan. Kulangkahkan kaki dengan cepat, berharap agar aku tidak terlambat datang ke sekolah. Pagi tadi aku terlambat bangun. Aku tinggal berdua bersama ibuku. Tidak ada ayah sebagai tulang punggung keluargaku. Aku hanya mempunyai ibu, tidak ada yang lain. Kami berdua tinggal dengan sederhana. Uang pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak bisa aku beli sepeda untuk sekedar mengantarku berangkat ke sekolah. Maklum saja, ibuku hanya seorang pedagang sayur di pasar. Setiap pukul 3 dini hari, ibuku sudah berangkat menuju pasar yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah kami. Langkah kakiku terhenti saat mendengar lonceng sepeda berbunyi tepat di belakangku. Lantas dengan cepat aku menoleh ke belakang. Terlihat seorang pria bertubuh jangkung dengan tas lempang hitamnya. Ia mengenakan sepeda ontel yang ngetren pada masanya itu. Ia terlihat sangat gagah dan tampan. Siapapun yang melihat bisa dengan mudah jatuh hati padanya. "Hai Kina, ayo kita berangkat bersama," tawar pria tampan itu yang tak lain adalah Saiful. Ia adalah salah satu pria tampan dan pintar di sekolahku. Aku mengenal dirinya saat kami ditunjuk oleh salah seorang guru untuk mengikuti lomba cerdas cermat saat itu. Dia juga pacarku. Sebenarnya aku merasa sedikit minder dengan dirinya. Dia adalah pria populer dengan keluarga yang berekonomi lumayan. Tidak seperti diriku, hanya anak seorang pedagang di pasar. Walau berada dari keluarga yang cukup berada, Saiful tetap tampil sederhana. Ia tidak seperti kebanyakan siswa kelas atas yang jika bersekolah diantar jemput dengan menggunakan mobil orang tuanya. Saiful pun banyak disukai oleh siswa di sekolahku. Bahkan banyak yang terang-terangan menyatakan perasaan dan mengajaknya untuk sekedar makan malam bersama. Namun semua itu ditolak secara mentah-mentah oleh Saiful. Entah apa alasannya. Aku menggigit bibir bawahku dan menggenggam erat tas ransel reotku.
banyak jahitan di sisi kanan kirinya. Itu karena aku belum mampu membeli tas baru. Tapi tidak apa, setidaknya aku masih punya tas untuk bersekolah. Saiful, ayolah. Aku tak pantas berangkat sekolah denganmu. Loh, kenapa? Aku menghembuskan nafas kasar, sembari menunduk, menatap sepatu pantofel hitamku. Aku hanya anak orang miskin, Saiful. Banyak perempuan dari keluarga konglomerat yang suka padamu. Saiful memegang daguku dengan satu tangannya. Kamu adalah pacarku, Kina. Aku tersenyum kikuk dibuatnya, dan seperti hari-hari sebelumnya, aku berangkat bersama Saiful. Beneran gak mau pegangan? Memangnya harus? Ya harus, karena kamu pacarku. Nanti kalau kamu terjatuh bagaimana? Perlahan aku menjulurkan tanganku dan menempelkannya pada pinggang Saiful. Duh, ada apa dengan jantungku? Mengapa cepat sekali berdetak? Detik selanjutnya, Saiful langsung mengayuh sepedanya menuju sekolah. Saiful selalu bersikap manis padaku. Ia juga selalu mengantar jemput dan selalu menggenggam tanganku ketika kami sedang bersama. Bahkan kami dicap sebagai pasangan terromantis di sekolah. Hingga 4 bulan lamanya kami merajut kisah asmara. Hingga hari itu tiba, hari di mana aku dipermalukan olehnya. Hari di mana aku mengetahui siapa Saiful sebenarnya. Sore itu, di mana Saiful berani melecehkan diriku di sebuah rumah tua. Ia membawa 3 botol minuman keras. Dalam keadaan mabuk, ia meracau tidak karuan. Dan yang membuatku sakit hati adalah karena perkataannya. Dia hanya memanfaatkanku. Aku mencintaimu, bodoh. Aku hanya berpura-pura. Dan aku hanya ingin mencicipimu saja. Ia mendekapku dalam pelukannya. Ia merobek seragamku. Ia menciumiku seperti orang kesetanan. Aku sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah hingga akhirnya dia mengambil mahkota yang telah kujaga selama ini. Dia menyetubuhiku. Sakit, marah dan kecewa, semua jadi satu. Saifulku hanya ingin tubuhku. Aku menangis terseduh-seduh di rumah tua itu. Aku bingung harus melakukan apa. Aku tidak ingin menyakiti hati ibuku. Aku terus menangis menatap Saiful yang tidak kunjung sadarkan diri. Hingga pagi menjelang, aku merasakan dingin di sekujur tubuhku. Hingga pukul 06, Saiful sudah tersadar. Ia lalu melemparkan jaket miliknya dan mengantarku pulang. Tidak ada percakapan di antara kami saat itu. Aku masih merasa takut. Aku kecewa. Aku sakit. Saat tiba di depan rumah, aku pun berbicara sedikit dengan Saiful. Bagaimana jika aku hamil, Saiful? Aku akan bertanggung jawab. Setelah itu, Saiful pun berlalu pergi meninggalkanku. Perlahan aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Di sana sudah ada ibu yang menungguku pulang ternyata. Dari raut wajahnya sangat cemas. Berkali-kali ia bertanya, Kina kenapa? Namun aku tidak menjawab pertanyaan ibuku itu. Seharian aku tidak makan dan minum. Hanya di kamar merenung. Aku malu menanggung semua ini. Hingga 3 bulan berlalu dan kini aku benar-benar hamil. Saiful sudah meninggalkanku. Ia tidak bertanggung jawab. Pernah aku meminta pertanggungjawaban darinya, dan itu hanya berujung ribut saja. Berkali-kali aku ditampar. Dia menyebutku wanita murahan. Aku mulai frustasi sekarang. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mengakhiri semua ini. Sepulang sekolah, aku bergegas menuju salah satu toko obat. Aku membeli obat untuk penggugur janin yang kubeli dengan uang tabunganku. Saat itu, obat penggugur masih lumrah dan dapat dibeli, walau dengan harga yang agak mahal. Kemudian aku bergegas menuju toilet umum yang letaknya tidak jauh dari toko obat tersebut. Setelah masuk, aku langsung meminum obat itu dengan sekali teguk. Sakit itu yang aku rasakan. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku melihat darah mengucur deras membasahi kakiku. Aku melemas dan tiba-tiba aku melihat diriku tergeletak di lantai kamar mandi. Aku bisa menembus tembok toilet ini. Aku telah tiada. Namun dendamku kian membara. Jasadku tergeletak di toilet selama
Jasadku tergeletak di toilet selama 3 hari lamanya. Hingga akhirnya sang petugas kebersihan toilet membuang jasadku di hamparan rumput. Barulah beberapa hari kemudian ada salah satu warga yang melihat keberadaanku dan dia melaporkan penemuan jasadku kepada pihak yang berwajib. Ibuku sangat hancur mengetahui aku telah tiada, terlebih saat mengetahui aku tengah mengandung saat itu. Sedangkan Saiful, ia merasa takut bukan main. Di pemakaman, aku melihat dia menangis dan berkali-kali meminta maaf. Tapi semua sudah terlambat, Saiful. Aku terlanjur kecewa padamu. Aku sudah menaruh dendam padamu, dan kini aku akan membalaskan dendamku. Dendam karena aku dan janinku harus mati dengan tragis. Dendam karena ibuku menjadi kehilangan akal. Aku tidak akan memaafkanmu, Saiful. Sampai kapanpun, aku akan tetap menghantuimu mulai malam ini dan hingga kau mati. Aku terus meneror Saiful dari mulai memperlihatkan diri dengan wajah yang buruk rupa, mengubah makanan lezatnya menjadi belatung serta darah. Bahkan aku membuatnya seperti orang gila. Berkali-kali ia ketakutan melihat wujudku, tapi aku tidak peduli. Semua ini salahmu. Hingga akhirnya pada satu malam saat Saiful sedang jalan seorang diri hendak membeli peralatan sekolah, aku menampakkan diri. Aku melayang-layang di atasnya. Aku tertawa, menangis, dan juga memanggil namanya. Saiful terus berlari kencang menghindariku, hingga tidak ia sadari ada mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi tepat di depan Saiful. Ia pun bersimbah darah. Ia sudah mati. Keluarganya pun sudah hancur di tanganku. Semua keluarganya sudah aku teror dan kubuat gila hingga merenggang nyawa. Namun dendamku belum berakhir, Saiful. Kamu sudah terlalu menghancurkan diriku, dan kamu sudah membuat ibuku mati. Dan kamu membuatku tidak bisa kembali ke alam sana. Aku membencimu, Saiful. Cerita dari sosok Kina pun berakhir. Semua sudah binasa karenamu. Lalu sekarang apalagi yang kamu mau, Kina? Tanyaku pada Kina. Sejak tadi ia bercerita, wajahnya terus memancarkan amarah. Tangisnya tidak bisa ia bendung dan kurasa hatinya sangat hancur. Aku ingin janinku, Sia, ujarnya sembari memegang perut. Bantulah aku menemukan janinku. Aku menatap Kina. Jelas aku tidak bisa menolongnya. Dia seperti ini karena ulahnya sendiri, dan dia harus menanggung semua akibatnya sendiri. Aku tidak bisa, Kina. Maaf. Kenapa tidak bisa? Ini kesalahanmu. Cobalah ikhlas menerima semua yang sudah terjadi. Singkirkan rasa dendammu. Kina menggeleng kuat. Aku sakit hati, Se. Dia menghancurkan masa depanku. Aku tersenyum tipis ke arahnya. Iya, Saiful memang salah. Tapi lupakah kamu kalau dia pernah membahagiakanmu? Tapi dia jahat. Dia membuat ibuku tiada, membuat aku seperti ini, dan aku kehilangan janinku. Lalu apa bedanya kamu dengan Saiful? Kamu membunuhnya, kamu meneror keluarganya. Keluarga Saiful telah binasa. Binasa karena ulahmu, Kina. Sarkasku. Sungguh aku benar-benar tidak habis pikir dengan Kina. Sebenarnya ia adalah anak yang baik, tapi karena dendamnya ia menjadi seorang iblis pembunuh yang keji. Kalau begitu, bisakah kamu mengurangi rasa sakitku ini? Aku menggeleng lemah sembari tersenyum. Kamu harus ikhlas. Kina, semua yang terjadi itu sudah menjadi takdir Tuhan. Kalau kamu ingin pulang ke alam sana, tidak merasakan sakit lagi di tubuhmu, dan bertemu dengan ibumu, maka cobalah untuk menerima semua. Jangan lagi menakut-nakuti orang. Aku percaya, dulu kamu anak baik, jelasku. Apakah jika aku sudah tidak menyimpan dendam, aku tidak akan merasakan sakit lagi? Apakah aku bisa bertemu ibuku di sana? Aku mengangguk pasti. Ya, kuncinya pada dirimu. Kamu harus bisa menerima semua ini. Tapi bagaimana dengan bayiku, Sea? Tanyanya. Sungguh aku tidak tega. Dia sudah bahagia bersama Tuhan di sana. Jadi kamu tidak perlu berlarut-larut dengan kesedihanmu. Aku mencoba meyakinkan Kina yang makin terseduh. Tapi
Aku bukan ibu yang baik, Sea. Ya, kamu memang bukan ibu yang baik. Tapi kalau kamu kayak gini terus, malah bikin bayimu sedih. Dan kamu masih bertahan di dunia manusia ini. Kamu gak mau terus-terusan di sini kan? Gina mengangguk lemah. Makanya, coba ikhlasin ya. Dan coba juga untuk berbuat baik. Kamu pasti gak mau kan dimanfaatin buat melakukan hal-hal yang jahat. Dan kamu semakin lama di sini. Lagi, Gina mengangguk sembari tersenyum. Terima kasih, Sea. Sama-sama. Boleh aku menjadi temanmu? Aku mengangguk. Dan mulai hari itu, Gina tidak lagi berbuat jahat. Perlahan ia juga menerima kenyataan bahwa ia harus meninggalkan dunia secara mengenaskan. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.